Om Swastiastu, teman-teman dan para sahabat lokalan, ketemu lagi di channel YouTube Lokalan Bali ini. Di episode kali ini kita akan menuju Desa Kukuh, Tabanan. Kita akan mensupport pandai besi yang berada di Desa Kukuh dan akan memperkenalkan kepada anak muda Bali dan kepada anak muda Tabanan tentang kebanggaan Tabanan. Anak muda Tabanan wajib tahu, karena di Kukuh, Tabanan berada sosok pandai yang anak muda milenial wajib ketahui, dan kita akan memperkenalkan karya-karya beliau kepada anak muda Bali dan kepada anak muda generasi Z. Adapun tujuan kita adalah kepada anak muda Bali memperkenalkan tentang pandai-pandai muda yang tersebar luas di Bali. Dan sekarang kita akan meng-up pandai yang berada di Tabanan, itu Bapak Agus Indrawan. Beliau adalah salah satu sosok anak muda milenial kebanggaan Tabanan. Dan sekarang kita berada di Mengui, tepatnya di Taman Ayun. Sebelum kita menuju ke pandai di Kukuh, Tabanan, kita akan mensupport UMKM lokalan, yaitu kuliner yang berada di Desa Mengui. Ya, ini adalah kebanggaan kuliner yang berada di Taman Ayun, yaitu nasi bubuh, masakan nasi Bali yang berisikan bek lindung. Dan teman-teman dan anak muda ketahui juga, di episode kali ini kita disupport oleh Alkotra Bali. Alkotra Bali yang selalu support lokalan. Wujud dari Alkotra juga mensupport yang namanya lokalan Bali kita, meng-up tradisi dan budaya. Alkotra selalu support lokalan Bali. Ganas! Kita sudah sampai di dagang nasi khas lokalan di Mengui, yaitu tepatnya di Menggara. Ini tersedia nasi campur, nasi bubur Bali, bek lindung, soto ayam, bakso, timpat santok, rujak, dan es campur. Kita akan mensupport UMKM. Kita sudah dari dulu sering sini mek ya. Uling mek mokoh dah. Dari almarhum kita sudah sering sini mampir, tapi beliau dulu di atas tuh tempatnya. Sekarang kita turun ke bawah, kita akan mencari nasi ayam. Bek tutu mek? Oh, bek tutu, bek lindung. Oh, tuh. Isi es campur. Es campur ada? Es campurnya kosong. Kita nyari bek tutu. Ini sudah jam makan, tim lokalnya perlu mengisi lambung dalam. Pasing kumat asam lambung. Teman-teman, sekarang kita bersama Bu Windu, anak dari Menggara. Setiap bulan tahun lo memiliki bang ya? Ini sayur urap. Oh, sayur urap. Sayur urap, teman-teman, kita akan eksplor masakan Menggara. Ini adalah betutu. Teman-teman bisa lihat ini betutunya ibu, khas dari Menggara. Oh, isi daun ubi. Ini ke tum ayam. Ini tum ayam. Kita akan memperlihatkan ini adalah juga bek abon. Bek abon. Wah, bek abon. Kacang ini bek lindungnya ini, tapi yang tidak makan bek lindung. Yang tenang bek lindung. Netizen kan nama bek lindung. Wah, ini bek lindung lokalan Mengui Badung. Iya. Hui. Siap, tiap niko mantan. Nggih. Iya. Daging kuahnya ngancam nih, kebanyak kuahnya. Jangan taluh sih, Mek. Taluh. Tambah taluh, panggede bayu. Kan diktek besi jangan dikukuh. Daging masuk manis nih. Tan, bun dan kuah kan. Mantap ini. Nggih, jadi siap nikah mantap. Nggih. Teman-teman, ini adalah masakan khas lokalan Mengui, Menggara. Teman-teman ketika mampir atau pas berada di Desa Mengui, Taman Ayun, wajib mampir. Support lokal, support lokal. Teman, ini adalah bek abon, dan ini adalah tum ayam, kacang, dan berisikan jukut gondol. Acekel gondol layu.
dan berisi juga ayam betutu khas Mengui. Yuk kita makan. Mari makan bersama-sama. Luar biasa. Tumnya yang berisikan bongkot, luar biasa. Lokalan banget. Teman-teman wajib mampir support UMKM yang berada di Mengui. Dan nasi campurnya sudah habis. Kita akan mencoba mengeksplor sotonya. Tambah soto bensin, Bung. Oh, nambah soto bensin. Soto nasi bubuh. Oh. Pok ada yang besek dipasang. Iya, sotonya sudah datang. Sekarang kita ambil ayamnya. Oh, paluhnya diambil bawa ke sini. Oh, sekarang kita jambal. Kita jambal soto. Sotonya teman-teman. Jangan soto nih, asli jangan soto nih. Soto Bali, soto khas Taman Ayun. Wah, rasanya gurih, khas banget masakan Bali. Bumbunya enak banget, gurih. Wah, dicampur dengan abon. Uang piring makannya. Pangal kleh. Sebelum kita akan menempa di Desa Kukuh, kita isi dulu kekuatan super saya. Karena ntar kita akan menempa besi bersama Pandai Agus Indrawan di Kukuh. Ya teman-teman, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Desa Kukuh karena tadi kita sudah mensupport UMKM lokalan Taman Ayun, yaitu berupa nasi khas Bali, yaitu nasi dengan bek tutu dengan bek lindung. Kita lanjutkan perjalanan menuju Desa Kukuh. Kita akan menempa besi sampai ganas. Let's go! Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah sampai di Desa Kukuh, yaitu tepatnya di rumah kediaman Pandai Besi Kukuh, yaitu Bapak Agus Indrawan. Dan kita akan langsung menuju rumah beliau. Kita akan melihat beliau sedang berkarya. Teman-teman dan sahabat lokalan, tonton sampai habis channel YouTube Lokalan Bali ini. Adapun banyak lokalan yang kita akan up hari ini, dan kita akan bertanya kepada beliau sejarah beliau menjadi pandai besi, karena beliau yang saya ketahui adalah beliau adalah salah satu PNS, pegawai negeri sipil, yaitu sebagai Satpol PP. Dan kenapa beliau menjadi pandai besi? Kita akan bertanya jawab kepada beliau. Come on. Om Swastiastu. Ya. Rahayu. Ya. Om Swastiastu. Teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita sudah berada di rumah kediaman Bapak Agus Indrawan dan langsung bersama beliau. Dan teman-teman bisa perkenalkan, beliau adalah Bapak Agus Indrawan. Dan kita akan bertanya kepada beliau tentang latar belakang beliau dan tentang profil beliau. Karena sebelumnya kita akan bertanya kepada beliau awal sejarah beliau mencintai dunia keris dan akhirnya menjadi praktisi keris akan diceritakan oleh beliau. Dan kita akan bertanya kepada Bapak Agus. Kita akan bertanya kepada anak muda Desa Kukuh Tabanan. Beliau adalah kebanggaan Tabanan yang Tabanan punya. Dan kita akan bertanya kepada beliau
Bli, gimana sejarah awalnya Bli bisa mencintai Kris? Karena yang tiang tahu Bli adalah Satpol PP, pengawal Tabanan 1. Ceritakan Bli. Sukses Pak Dek. Awal mulanya tiang belajar keris nike tahun 2021. Jauh sebelumnya nike orang tua tiang itu udah pandai besi. Pandai besi. Yang menyalani sebagai alat-alat pertanian, pisau, cangkul, sabit, melayani seperti itu. Tiang karena orang tua tiang sakit, tiang flashback dulu sedikit Pak Dek. Tiang awal mulanya mandi besi itu awalnya nike karena tiang melihat orang tua lelengit tiang almarhum betaran di tiang nike sudah sakit-sakitan. Semenjak 2020 awal dah beliau sakit-sakitan masa-masa Covid nike tiang ada mimpi-mimpi disuruh lah memandi. Syukur selama ini tiang udah bekerja di sana astungkaro lah tiang udah cukup makan. Tiang dikasih mimpi, dikasih peringatan kalau tidak menjalankan swadharma kepandian akan sengsara seperti sebelum-sebelumnya. Jujur aja Pak Dek, kami tidak punya apa-apa dulu karena kami sebagai garis keturunan pandai besi yang wajib melakukan pandai besi, tidak melakukan pandai besi sebelumnya. Nike ya sakitan. Bli man mengalami sakit-sakit itu Bli? Orang tua kami Bapak. Orang tua. Tiang punya kakak 2003 meninggal kanker darah. 2003 meninggal kanker darah karena nikah dah tiang dapat nunas, orang tua dapat nunas bahwa memandi selanjutnya bapak tiang mandi nikah 2004 Pak Dek. Oh 2004 Bli. Ya 2004 memandi karena sebelumnya memang pandai kosong nikah karena Berarti adik setelah kakak Bli meninggal baru bapaknya mandi? mandi Oh. 2004 nikah Pak Dek. Karena sebelumnya jujur ada utang piutang banyak, sakit-sakitan, ribut lama-lama. Semenjak 2004 astungkaro lah Nyak mendadak Bli ya? deg-degan tiang dalam rumah tangga kami ya aku dekat masalah sedikit nikah flashbacknya. Semenjak nikah bapak tiang memandi astungkaro tiang lah ngidang lah untuk makan cukup Pak Dek. Tidaklah sampai minjam sana minjam sini. Nikah tiang flashback sedikit Pak Dek Ya, sejarahnya tiang ceritakan sejarah itu, tiang kami di kukuh niki kentan. Makanya semenjak 2004 sampai akhirnya bapak di tiang nikah 2020 akhir nikah awal nikah 2020 sakit-sakitan beliau. Sebelum tiang lah sering ada dapat mimpi-mimpi bahwa disuruh memandi. Setelah tiang kentan tiang bertanya kepada bapak, Pak tiang mau mandi, sekan jendet cening mau mandi niki kentan bapak tiang sekan, maka dicarikanlah sejarah awalnya dua sebreteng Aryang Brahmo itu tanggal 1 Juni 2020. Ingat Bli? 1 Juni 2020 hari lahir Pancasila tanggal merah nih kok. Libur pertama tiang nempah di dalam artinya kalau di luar nih sering tiang tapi sering ngapul tiang bo niki suut bo niki mandi. Jujur aja tidak ada niatan tiang untuk memandi karena mungkin tah yang permekawi ide lur di tiang ide ratu bagus pandai mungkin dan taran di tiang sesunan di tiang nuntun memang tiang terus pandai. Nikah setelah tahun 1 Juni 2020 nikah tiang nempah belajar di dalam menteng nyepuh kentan yang diajarkan kentan nempah arianan pisau ngan tiuk ngai saung tiuk kentan. Tadi itu Ya, ceritanya Bli ya? ya. Terus yang berlanjut Pak Dek, berlanjut yang karena sudah dan yang pisau dan tiuk Pak artinya di tiang itu udah memahami lah proses pisau sabit alat pertanian niko cangkul gimana nyerpisnya niko tiang inginlah meningkatkan swadharma di tiang biar ilmu karena tiang dahulu bapak di tiang niko seneng keris juga seneng barang-barang antik beliau seneng barang koleksi barang antik keris juga ada lumayan lah tiang punya keris sepuh keris kuno maka ada yang nyerpis saung dulu orang tua tiang lihat maka tiang diingin untuk meningkatkan kapasitas kemampuan di tiang di bidang keris. Tiang belajar keris nike pertama lihat nike ring Pak Dedes. Di sana tiang penempaan pertama lihat api prasmejanya nike karena ring Indra Kila, Bro Indra Kila tiang di sanalah kenal sama Pandai Brata. Terus sampai tiang sama Pandai Brata nike jujur beliau yang membina tiang artinya nananin tiang artinya proses pembuatan keris dari awal mijah, dari awal pembentukan mijah, dan cara mijah, penempaan,
terus bikin kodoan segala macamnya keris. Pandai Made berada yang anaknya Kak Nala nih Di Belah Batu. di Belah Batu. Jujur kapasitas tiang nih untuk keris beliau guru di tiang. Beliau guru. Sampai sekarang pun tiang tetap koordinasi sama beliau. Dan Artinya dia juga seorang guru maksudnya. sebelang guru. Memang didikannya memang guru memang anak didikannya ingin mampulah mungkin lah bisa buat keris. Tiang syukur benar-benar syukur sesuai nanti tiang memperkenalkan tiang dengan Padek Brado niko. Ini berding ni sebab nandan Nggih. untuk bertemu dengan Pak De Bola orang. Ya Adek Bola. Sahabat tiang. Secara di gini Pak De Bola namanya. Nggih, Adek Bola. Adek Bola. Jujur beliau lah guru tiang yang di bidang perkerisan. Iya. Enten, nggih. Dan beli sempat bertanya bicara dengan tiang ketika beli waktu itu sudah menekuni di bilah pandai keris. Tapi beli katanya belum melakukan ritual makaleyang. Akhirnya besi ini kan tidak nempel-nempel orang beli. Gimana ceritanya tuh? Biar anak muda tahu beli. Nggih, sukses niki. Terkait nike karena titiang sudah belajar keris, artinya nempa niko tidaklah pangten sekadi napi dan nike nike tulah. Itulah ya. Karena proses pembuatan keris dengan proses pembuatan benda lainnya, misalnya pisau, itu ada bedaan dikit. Karena di keris itu ada pertemuan 3 unsur, harus besi itu diurip. Ngaksaro lah seminimalnya. Ini nguruk udah pada bola, saya nguruk beli. Dan tiang mentan lah ada baca-baca. Beliau juga untuk ngasih tahu beliau sama kaknya orang tuanya tiang yang Kak Nale kenten. Beliau di satu keluarga lah. Dados tiang guru kenten. Beliau ngasih saran tiang nyapsap lah gede sekadi Riki yang kukuh Riki yang kertas dados nih pewintenan Saraswati Suwagino kenten nenten petengkad cuma masalah ukur. Artinya masalah ukur nika uning jeli melah dan penengkad tidak di kenten. Artinya sing mesobiah pangten ten kenten. Ten mau jeru dados kalau mau jeru panggil boleh tapi ten lah kenten. Tidak setingkat pemangku Pak Dek. Ya. Pewintenan tidak setingkat pemangku di bawah Suwagino nika. Sedados modelnya pewintenan dalang, penari, megamel Yang di kenten. sandur makaleyang orang. Makalang yang kalau Riki Pendengar-dengar. nggih penyapsap pewintenan Bisi beli ngambil doksino gede itu, doksino 5 itu. nenten cuma les ageng nih les ageng Intan Saraswati Suwagina karena biar tidak tulah kocap karena niki ring keris niki kan murip dados pusako yang ragonu dekot kan dan enak Ya, Adek betul. anggi napi yang pusako keris tegaran tiang-tiang ciptakan nanti jados pusaka misalnya di salah puro merajan ataupun dan nanti yang ini kotor kan Ya. Mana mewah dengar nih, nika pewintan nika kan berasal dari kita enten Iya. sadar biar kita tuh sadar bagaikan intan yang bersinar. Iya, becik nika. Makanya ke mewintan Suwagino nika pang beli itu enten ingat aja Suwagino beli dari pandai gitu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, demikian kita sudah bercerita dari sejarah beliau menjadi dan menekuni sebagai pandai besi dan beliau seorang Sapol PP yang selalu mengawal Tabanan 1 dan mengawal Tabanan bersih indah lestari beliau. Dan kita Tabanan akan bersatu. Apa nih? Tabanan bersatu. Tabanan bersatu. Dan kita akan memperlihatkan hasil-hasil tempaan karya dari Pandai Agus Indrawan. Selain beliau sebagai penekun keris, beliau juga menciptakan dan membuat sendiri yang namanya palu. Perlu. Nggih. Palu nih dan beli. Nggih. Palu ini berfungsi untuk buat keris apa membuat napi ini beli? Niki untuk penempaan yang ada yang untuk nempa napi dados yang di dalam nika kenten. Kalau yang niki kan untuk nguat besi, niki untuk nempanya. Nguat biar cepat lengan nika kenten. Dan ini adalah karya beliau. Ketika teman-teman dan para sahabat lokalan ingin mencari palu untuk menjadi pandai baru, Ya, boleh. bisa mencarinya dan memesannya di Pandai Kukuh Tabanan. Nggih. Ini terbuat dari anak pilih. Astra pada. Oh, astrak nih. Asnya. Itu karena harus kenapa as nika baja tinggi. Dia keras karena niki untuk nempa. Karena nempa Juang kayak gini beliau. ruat nika. Ini ini satu-satunya mungkin yang tiang ketahui pandai yang membuat palu yaitu Pak Agus Indrawan. Dan teman-teman bisa nanti memesannya. Sebelum kita akan memperlihatkan karya-karya
keris karya-karya tumbak beliau. Kita akan menceritakan ini adalah karya beliau. Rapi, rapi. Len pakaian lagu Bali beliau. Nggih. Len, ah. Nggih. Tidak, artinya palu yang biasanya dibuat di ruko-ruko dari bam. Ini dari as. Dari Ketika apa dari as ruko-ruko? bam. 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 Bam apa beli? Pantawanya anak muda. Kalau bam nika sejenis baja tapi mudah patah Pak Dek. Tidak baja sebagus kayak catok itu bam bahannya. Kayak catok di bahan di mobil itu kalau ndak salah pembungkus box nika napi kotak-kotak as nika kan ada bisa bungkus itu udah bahan bam. Tidak bahan baja. Kalau baja nika kan karbonnya tinggi. Iya. Niki maka kuat nika Pak Dek. Berapa hari pembuatan proses ini? Niki 1 hari ini kan yang buat 3 Pak Dek. Oh, 1 hari dulu. Nggih. Sendiri yang tempat, yang mumpung ada power hammer, yang ada pakai mesin tempat, yang bantu proses yang cuma ngelobangnya aja sendiri mukul. Bisa ada. Setengah karo. Niki kebetulan yang mesen niki semeton pandai. Anak-anak muda yang sudah terinspirasi mungkin dengan rekan-rekan mungkin kami ini mungkin jadi inspirasi atau Padek bola atau semeton-semeton pandai ini banyak yang terinspirasi jadi pandai besi. Dia mau order ini palunya tiang yang buatkan. Dan itu juga adalah salah satu harapan dari tim lokalan Bali, Bli. Karena untuk mengajarkan perkerisan di Bali yang sudah ajak menjadi ajak. Karena banyak di kalangan anak muda Bali itu ketika dia mewariskan yang namanya prapen, tapi lah ngaku ibane pandai. Karena satu alasan, jadi ya mewariskan prapen di rumahnya. Tapi kendala karena izin perut, akhirnya mereka itu pindah di dunia pariwisata, pindah ke perhotelan. Akhirnya prapennya mengutang. Akhirnya apa yang terjadi nyakit dan maro bersakit, maro ingat ya prapen. Artinya ada korban, maro ingat ya prapen. Jadi makanya kita dari tim lokalan Bali ini, makanya dengan tema kita waktu pamer itu atangi geni. Mari kita anak muda itu metangi eling itu kan eling ngajak ragau. Nah ragau pandai nih anak. Dari ragau ngewaris prapen. Hidup ang prapen, nyalakan api-api kecil, api-api rahasia yang ada di Sembono ini agar menjadi api amartasari. Karena ketika kita mengajarkan yang namanya prapen, nah ada amarto ditubli, nah ada padu cara beli, nah ada amarto cara jani beli ngepalu. Nah iciana amarto di cara dana tunggu bagus pandai. Nah jadi cara beli ngajarkan jani cara arit, cara ada nyerpis cara tambah. Nah iciana sih amarto. Sebelum belikan mengalih amarto lebih gede, ulin beten agak malu merangkak sekedar beli. Ya itulah harapan kita agar teman-teman yang mempunyai prapen di rumahnya agar eling jak raga, mari ajak kan. Yang sudah ajak biar tambah ajak. Dan kita akan juga memperkenalkan, ini adalah karya beliau. Oh, teman-teman bisa lihat, inilah tombak pesanan dari Desa Adat Pupuan. Desa Adat Pupuan. Desa Adat Pupuan. Ini adalah tombak Desa Adat Pupuan yang melinggih di Jane Kablipuro. Nanti Ring Puro Desa. Oh, Ring Puro Desa. Dan ini menggunakan screen, bahan pamor screen. Bahan pamor screen. Ini teman-teman, tidak kalah dengan nikel beli ya? Ya, tidak. Padat pasti beli? Nggih. Padat sekali juga. Ini teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah tombak yang berbahankan screen. Berarti screen itu mengandung nikel beli ya? Mengandung nikel. Mengandung nikel Pak Dek. Iya. Mengandung nikel ya. Bagus nikelnya juga. Bagus. Tapi ya, tapi dia screennya nikel, gerakannya tidak selemuh nikel murni. Kentan. Tapi serana sing kalah beliau. Ya. Skrat. Ada metode teknik tertentu untuk biar dia kelihatan menyerupai hasil nikel murninya. Setelah tiang teliti, tiang coba berapa kali, tiang menggunakan screen, tiang ketemu lah. Bawa pelajaran beliau. Ya, kita mempelajari explore gimana screen sekian berapa, gimana hasilnya. Terlalu banyak juga jelek, sedikit juga jelek. Ya lebihan screen jelek nih. Jelek banget. Dia kandas gimana mau black terlalu kilap black tidak bagus. Tidak bagus tapi dia. Tapi ini cara besi tua beliau. Ya. Nikel tua. Nggih. Cara udan mas pasti beli. Ini adalah tombak beliau dan kita akan juga memperlihatkan keris beliau ya. Keris asli beliau yang pertama kita akan pamerkan dan kita akan perlihatkan kepada anak muda. Jangan dulu beli, itu pertama beli. Iya.
Hasil seminar kini kuni buka keris aja satu menit set. Siap. Si hormat belum. Nggih. Ya teman-teman, ini adalah karya beliau yang pertama kali. Pertama kali tahun. 2021 Pak Dek. Masa ini karya yang pertama beli? Nggih Pak Dek. Tadi karya yang pertama sebelum. Setengah bekat. Ya, bimbingan empu pandai berata. Guru penuntun nih. Ya. Dasarnya guru sal. Ya. Bisa yang menuntun lagi Ya. sebagai murid dia. Ya. Ke yang pertama. Ini tahun berapa beli buat beli? Iki 2021 pertengahan Pak Dek. 2021 ini Pertama, dengan pamor. Pamor kalau ndak salah niki pamor berasuta. Berasuta. Ada rujukan dulunya, ada gambarannya, agama di sampingnya niki Pak Dek. Ya. Ini bos kene dengan aneh. Ya. Oh, duduknya. Nggih. Karena Grindo dek tes. Nggih. Ada gambaran mirip toke anyut. Toke anyut. Toke anyut. Niki tidak tiangkan maharkan karena hasil karya tiang pertama. Jangan. Ini sebagai Simbol di tiang. simbol beli dan beli Ya, dulu juga jaga. perkenalkan kepada anak cucu beli kelak nanti. Ya. Apalagi beli bang lapan anak mau nih beklik-klik nih karya bapak anu pertama. Nggih. Ada maunya kerisnya sejarah. Sejarah ya, siap niko nggih. Ini karya bapak anu pertama seperti itu. Mungkin nanti kedepannya akan banyak tercipta karya-karya yang lebih istimewa lagi. Tapi beli saya mengsap dari karya Nggih, pertama. setunggal. Saya mengsap. Nggih. Saya mengsap. Minimal bo nah ragoe pengeling-eling ingat rago Nggih. ajak karya rago pertama. Nggih. Ya nepuk karya rago nu pertama ingat rago ajak guru nu nyeng nu Nggih. bikin rago nu Nggih. tuntun rago. Sebagai nanti pengingat di tiang Pengeling-eling. sungai, pengeling-eling di tiang dan Nanti bisa mungkin beli lah panak ke depan apa nane masakap apa nak beli ke depan bisa nenggon masakap nulis. nggih. Nggih. Gitu. Tuh nggon masakap keris bapak karya pertama. Ya karena di channel YouTube lokal ini nak sing serius li nak cara Siap. Anda, guys. Yang penting kita ada pesan dan Ada edukasi. nggih. Tujuan tiangnya memperkenalkan iki adalah ini lo kebanggaan di Taban yang patut anak muda Tabanan ketahui dan patut anak muda kebanggakan. Ini apa dananya beli? Cara Nike pas deh. Nike kalau di gendanya tomat medon dap-dap Pak Dek. Oh, tomat Medon mendondap. dap-dap. Ya. Ya, kalau Ada nih kuno nih. ada tomat samleng namanya. Oh, tomat Samleng. Kalau Bali kuno bilang kon tomat samleng. Kalau sekarang medon dap-dap, medon waru. Niki dah. Di pura juga kinten. Oh, katanya beli buat eksperimen nih. Tidak, Pak Dek. Pula ada kuno kan. Memang ada literatur yang menyatakan bahwa itu tomat medon dap-dap. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah tombak medon dap-dap atau istilah Bali dibilang Tomat samleng. tombak samleng dan patut anak muda Bali ketahui dan ini sebagai tombak pejenang di pura ya. Nggih, Pura pejenang dijam nih. Pupuan satu set Oh, Pak pura Dek. desa Pupuan. Beliau mesen 5. 5. Dan saya mohon izin kepada juru seni wenten ring desa Pupuan Nggih. yang explore karena pejenangannya. Nggih. Kita perlihatkan kepada anak muda Tabah dan kepada anak muda Bali. Wah. Do jam 10 nih. Nggih. Indoor jam 10. Cen bensin li. Cen bensin karya Yang Pak Dek, terakhir, yang pertama. ini pertama sih kan? Enggak, setelah ini. Oh, ini yang kedua. Ini yang kedua. Ini karya beliau yang kedua. Oh, bong ngelung-ngelung. Iya, ini karya beliau yang kedua. Iya. Teman-teman dan para sahabat lokalan, ini adalah karya beliau yang kedua. Ini bak nih nikal beliau. Nggih. Banyak nikal. Masih dia explore gimana Banyak cara nikel teknik. Lo berapa nih? 2? Lo 17 Pak Dek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini adalah leluk 17. Ngatap-ngatap aneh beliau. Nggih. Ngatap-ngatap. Ini menggunakan Nikel Pak Dek. nikel. Nikel sistem ngelawas. Tapi belum tiang ketemukan ngelawas. Tidak seperti sekarang kan agak tiang mau tekniknya biar agak redup, agak kuno. Ya. Udah tiang ketemukan tekniknya. Ini masih yang rada-rada kurang tepat lah ngelawasnya. bilang. Ngelawasnya. Nggih. Gimana ya tidak sepuas sekarang Ya. niki. Yang lah setunggal lah Ini sekarang. karya beli yang kedua. Yang kedua. Ini karya yang beli yang kedua dan menggunakan pamor nikel era tahun
2001 2002 awal Pak Dek. 2002 awal. Ya, teman-teman, inilah karya beliau yang nanti kita akan push di kamera. Kita akan melihat lebih detail ketika nanti kamera lebih dekat. Nggih. Iya. Saungnya nggak beli? Itu pringa Pak Dek. Pringga. Dan yang ketiga, Niki Pak Dek. ya, yang ketiga, ini ikut pameran beli? Nggih, semua niki 4 niki ikut pameran. Yang pertama saya beli ikut pameran. Alhamdulillah. Saya tadi beli lah sebenarnya karena ini ya nawan dan karya beli yang pertama urinnya pameran karena munyi ya ini karya saya pertama, ini kedua, ini ketiga. Padahal cara pandai ya nana dulu yang di Sukawati. Kak Suandi. Kak Suandi. Wah, ini karya beliau yang ketiga. Ini ngelawas. Sudah makin ganas nih Len oleh pertama, kedua, ketiga Len ya. Sudah ada perubahan. Niki ngelawas nih ke sistemnya. Ini sistem ngelawas. Ya, biar agak kuno lah warna pamornya gitu. Banyak nenek. Nggih. Berarti teknik itu juga beli dapat di Pandai Brata beli? Nggih. Semua beliau jujur beliau dengan tiang itu terbuka sekali. Dengan siapa beliau terbuka juga. Dengan tiang sangat terbuka. Ini karya beli yang ketiga. Siap. Ini era berapa beli buat tahun berapa? 2022. 2022. Oh, baru 2 tahun yang lalu? Nggih, 2 tahun yang lalu. Iya. Ini menggunakan nikel juga beli ya? Ya, nikel. Dengan lu? Lu 11. 11. 5, 6 itu betul sih ada. 13. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Iya. Wih, nih ngeritip sini saja nih beli. Nggih. Ih, Masih seneng yang nuncap-nuncap. Lincap dulu. Sekarang tiang udah rubah Pasti grenengannya. ada perubahan. Ya, tiang udah rubah. Ini kalian 3 dan pembaharuan Yang ini. keempat. Yang ini yang terakhir. Oh, ini yang terakhir. Ya, yang ini ada juga nih yang tahun 2023 awal kalau nggak salah niki. Oh, ini sudah melakukan perubahan nih. Ini ikut pameran dia. Ya, ikut pameran. Ini ikut pameran. Tuluk 7 dengan peranannya Ganja Dungkul. Ganja Dunggul. Itu bahannya dari proses pembuatan kris pertama, tombak kedua, baru kris. Oke. Dengan Sisa-sisa bahan yang proses lagi. digunakan untuk Nggih. bahan kris. Iya. Karena bahan sedikit kalau kita olah bisa lagi. Iya. Bisa kita proses gitu. Ya teman-teman, demikian karya beliau dan juga beliau mempunyai kris yang namanya kris Pajimatan. Nggih. Ketika teman-teman yang ingin mencari kris Pajimatan kecil yang berfungsi ketika dibawa digunakan sebagai seselat, abo-abo nutut anak nganten, abo-abo kepuro nyerah mode Australia. Ini adalah kris Pajimatan, Iya, Pak Dek. kris kecil yang zaman dulu sering digunakan sebagai seselat ya. Ya, seselat. Masing bas gede ngawon cenek sih. Ya, Cenik. sebagai simbol. Sebagai simbol. Wah, Menarik. ini dia Panjangnya 16 cm. 16 cm punya dari koleksi Pengusaha dari Kediri, Pak Dek. pengusaha dari Kediri. Tidak Pengusaha, perlu disebut ya, namanya. pengusaha angkutan dari Kediri, Pak Dek. Pengusaha angkutan. Ya. Dan digunakan sebagai seselat dia. Ya, hitungannya sebagai kalau di jempol nih sebagai untuk pedagang. Perdagangan. Ya, pedagang, pengusaha. Ya, Karena di teman-teman, sikut kan ada gini. ketika ingin mencari kris Pajimatan kecil-kecil seperti ini bisa cari ke Desa Kukuh. Karyanya garapannya luar biasa, detail. Mungkin saya nanti akan bikin lagi Ya teman-teman, demikian inilah karya beliau dan kita kali ini akan mengeksplor dan memperkenalkan kepada anak muda Bali. Ini adalah bahan yang tim lokalan Bali bawa untuk mensupport pandai besi yang berada di Desa Kukuh, yaitu Pak Agus Indrawan. Ini adalah Meteor. Ini berbahankan Meteor. Ini adalah pertama kalinya Pak Agus Indrawan mengolah yang namanya Meteor. Pertama kali Meteor, pertama kali ngilir bahannya, pertama kali baja adu di Tempalikpan. Jujur pertama kali ini. Lu kewah-kewah request dan review ya. Ya. Kewah-kewah. Setengkara sesuai harapan nanti, Pak. Ya. Adapun tujuan kita adalah meng-up beliau sebagai kebanggaan Tabanan
Karena ini loh kebanggaan Tabanan yang patut anak muda ketahui, dan tugas dari tim Lokalan Bali adalah memperkenalkan kepada anak muda. Dan atas keyakinan saya pribadi, saya Unggit Desti mempunyai keyakinan untuk memberikan beliau agar ini pertama kalinya beliau mengolah yang namanya meteor. Adapun tujuan kita adalah Yensing Irago mudah mensupport beliau. Siapa lagi beli? Kita mensupport beliau Semua sebagai anak muda. Ini kebanggaan kita di Tabanan untuk beliau berkarya untuk kedepannya lebih ganas lagi. Setengkar apa dek? Ini kita mempunyai request Lu 15 gen ngidang. Setengkar apa dek? Karena kita mengejar panjang beliau. Iya. Karena panjangnya yang saya request adalah 47. Ini adalah menggunakan meteor Altai yang jatuh dari Cina dan menggunakan meteor Campo. Dan juga menggunakan campuran nikel. Ini adalah masih dalam bentuk apa nih Dan beli? Ini kodokan Pak dek. Masih dalam kodokan. Ntar kita akan juga menempa. Teman-teman bisa menyaksikan, ntar kita akan menempa. Dan ini adalah ada lagi yang teristimewa ketika saya menemukan biji-biji batu besi dan bercampur dengan biji-biji besi yang kita berikan tema besi segara yang saya dapat di pantai Sindu. Dan kebetulan saat itu kita lagi berlari-lari dan saya melihat, kok ada jatuh kayak pecah-pecahan meteor nih. Ya, betul. Karena saya tahu, karena kita sering memegang yang namanya Campo, sering memegang meteor Altai. Jadinya kita tahu, kok cara meteor ada ulung. Akhirnya saya iseng nempelkan dengan magnet yang menempel. Menempel, Dan teman-teman, inilah dia ketika sudah ditempa. Gimana kandungannya beli? Kewah menggabungkan beli? Agak sulit Pak dek. Getas dia. Getas ya beli ya? Getas dia. Karena kalau tidak salah di sini mengandung banyak silikanya Pak. Banyak silika. Kalau tidak salah kami kintan Ini minyak. teman-teman, para sahabat lokalan, ini adalah besi yang terdampar di pantai Sindu. Karena pas kebetulan waktu itu sasihnya sasih amak beli. Ya. Kalau orang Sandut bilang sasih pasang gede, air arusnya keras, mungkin itu menyebabkan besi-besi kuno yang berada di dalam pantai, kedalaman laut yang dalam terdampar keluar. Tapi anehnya di daerah Bukapuro tuh kan di. Adi saya nggak ada di samping, saya nggak ada yang makanya ya sampai mengumpulkan ini besi sampai terkumpul 200 gram li. 200 gram. 200 gram makanya bisa terkumpul menjadi ini. Dan ini adalah bahannya agar teman-teman lokalan ketahui. Ini sekilas seperti mengkilap cara meteor dia. Ya, mirip seperti meteor. Dan besinya berwarna kebiruan. Ya, betul. Warna kebiruan. Aneh. Dan kita akan eksperimenkan menjadikan keris. Mungkin tadi. Siap, Adek. Siap. Kita akan meng-up pandai besi yang berada di Tabanan. Wujud dari tim Lokal Bali. Lokal support. Lokal. Dan kita akan menempa saat ini, Bli. Kita akan menempa. Sebelum kita akan kedatangan tamu di Tabanan. Kita akan menempa dulu. Menempa kodokan besi yang sudah kawin dengan baja dan sudah kawin dengan meteor bersama Bapak Agus. Lokalan Tabanan. Tabanan bersatu. Tabanan bersatu. Ya teman-teman dan para sahabat lokalan, sekarang kita akan bertanya jawab kepada Ibu Putu Lindia sebagai istri dari Bapak Agus Indrawan. Kita akan bertanya gimana tanggapan Ibu Putu Lindia sebagai istri ketika suami menggeluti praktisi di dunia keris. Mbok, dia akan bertanya kepada Mbok, gimana tanggapan Mbok sebagai istri Pak Agus Indrawan sebagai pandai, gimana tanggapan Mbok Putu Lindia sebagai seorang istri? Terus. Semua Pak Dek. Untuk tanggapan sih yang tetap mendukung apa prioritas kerja suami di luar prioritas sebagai PNS. Apalagi ini menurut yang meneruskan dari leluhur, kita tetap mensupport dari belakang. Di samping itu bapaknya biasanya bingung nyari
penumpang, kadang-kadang tiang dipanggil, ya harus juga siap membantu. Itu aja. Semoga apa yang dijalankan dari bapaknya bisa berguna untuk keluarga, orang banyak nantinya, dan untuk leluhur terutama. Ya, dan Astungkara lewat bapaknya memandai, Astungkara bapak nanti banyak ayah-ayahan katur dan pura-pura sampai memerlukan penjenengan ring tabanan Inggih, Ini kan juga Astungkara. wujud dari ayah-ayahan. Inggih. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Dan tolong disupport bapaknya Inggih. terus, adik juga ya. Ya teman-teman, demikian tanggapan dari sosok istri Ibu Putu Dia. Lindia Lindia. sebagai istri Bapak Agus Indrawan. Om Swastiastu. Dan para sahabat lokalan, dan siang hari ini kita juga dikunjungi oleh Bapak Tueka Nur Cahyadi, Ketua Komisi DPRD Tabanan dari fraksi PDIP. Semangat. Ya, kita akan berbicara kepada Pak Tueka sebagai aliansi kepemerintahan. Gimana tanggapan dari Pak Tueka tentang kebanggaan yang kita punya, lokal yang kita punya di Tabanan, tepatnya Desa Kukuh, tentang pandai muda lokalan deng Desa Kukuh. Durus Pak Du. Inggih suksema pada niki. Pertama selamat datang Dumun di Tabanan. Jadi suksema kehadirannya ini tentunya dalam rangka misi yang sangat luar biasa, sangat baik sekali. Tampaknya Pak Dek akhir-akhir ini memang sangat fokus memperhatikan salah satu kearifan kita Bali, salah satunya terkait masalah budaya keris kan itu. Jadi tentunya keris ini adalah merupakan bagian daripada sejarah, bagian daripada sastra juga, dan juga taksu Bali kan gitu. Jadi Titiang tentunya sebagai bagian daripada praktisi lah di masyarakat. Kalau disebut anggota DPRD-nya kan terlalu formal kan gitu. Jadi praktisi lah di masyarakat yang memahami, kita tidak lepas daripada urusan masalah tradisi Titiang di masyarakat nih ke. Jadi tekunnya untuk menjaga taksu-taksu kita yang ada tentunya tidak lepas daripada kita menjaga warisan budaya ini salah satu keris suksema, artinya sudah hadir di Tabanan. Jadi tentunya Tabanan juga harus diperkenalkan. Nah, iya, diperkenalkan di YouTube lokalan. Iya, diperkenalkan dari potensi terkait masalah potensi warisan-warisan keris yang dimiliki. Jadi dan juga pengrajin perangajinnya. Jadi karena Tabanan tentunya juga tidak asing kalau bicara masalah urusan masalah kerajinan, apalagi khusus masalah urusan masalah pembuatan keris. Karena tentunya di Tabanan itu tentunya ada wilayah juga, artinya adalah memang wilayah yang memang sudah namanya dikenal dengan kegiatan yang disebut dengan pandi itu sendiri namanya, atau Banjar Pandinya ada kan itu. Jadi ada wilayah-wilayah dan juga tentunya banyak kita punya empu pandi juga di Tabanan yang sudah tidak asing lagi kan. Tapi yang tentunya hadir hari ini yang lebih luar biasa, berani mensupport, artinya salah satu pengrajin muda kita di Tabanan, salah satunya yang ada di desa kami adalah Desa Kukuh. Jadi Pak Agus, artinya ini sebenarnya beliau kesehariannya juga sebenarnya kan sudah sebagai ASN sebenarnya. Tapi kalau urusan masalah seorang ASN, seorang kita sebenarnya kan urusan yang urusan dalam konsep motor raya itu kan ya mungkinlah masih berpikir, tapi syukurlah artinya yang punya saudara juga di sini sudah mau melanjutkan yang namanya warisan leluhur yang tentunya kita sebagai orang Bali, jadi sebagai orang budaya adat ini tidak lepas daripada melanjutkan warisan leluhur, sama seperti Tiang juga. Kalau udah perintah yang namanya orang tua harus dilanjutkan gitu, beli pesan. Jadi inilah Pak Agus yang sudah memulai artinya urusan masalah kerajaan keris. Jadi Titiang baru juga lihat bahwa berapa karya-karya ternyata sudah lumayan ini. Yang Tiang tahu artinya Pak Agus kan kemarin ya
barulah, artinya memulai dari berapa kerajinan atau berapa karyanya. Ternyata sudah mulai urusan masalah keris dan sudah luar biasa ini. Dan yang lebih suksemo di tiang niki sudah mempercayakan artinya untuk salah satu bahannya untuk bisa diolah di sini gitu ya. Itu yang tidak tahu nih bahan seperti apa yang akan diolah ini nih yang mungkin kita harus perlu bahas. Tiang juga ada apa mungkin meteor. Ya, meteor. Nah ini kita mempercayakan kepada Pak Agus sebagai pandai di Kiri Desa Kukuh. Kita dari pesisir, dari tim lokalan Bali mempercayakan kepada beliau membawa yang namanya meteor. Meteor yang didapat itu adalah meteor Campo del Cielo yang didapat di Argentina. Kita percayakan kepada Pak Agus untuk menempa karya di tahun 2024 ini dan akan kita pamerkan di tahun 2027. Rencananya kita akan kembali membuat yang namanya pamer keris lokalan Bali, rencananya tahun 2027. Karya dari pandai Pak Agus yang dari Desa Kukuh lah, inilah yang akan kita pamerkan di tahun 2027. Nanti. Dan kita perkenalkan kepada anak muda Denpasar, kepada anak muda Bali, ini loh kebanggaan yang kita punya di Desa Tabanan Kukuh. Itu kenten maksud dan tujuan Tiang. Astung karo kenten. Untuk bahan meteor ini kan tidak mudah juga dicari. Tidak dan mudah. Nilainya juga tidak main-main. Tapi canda-canda. Kita bercanda-canda. Artinya, kan tiang orang Pak Eka. Artinya kita mempunyai kepercayaan kepada Pak Agus. Pak Agus kita percayakan untuk membuat keris ini di tahun 2024 ini dan kita akan pamerkan tahun 2027. Tiang dari tim lokalan Bali ingin meratakan karena beliau Pak Agus baru muncul, banyak pandai-pandai di Bali itu yang sudah muncul. Kita mengajakkan keris itu yang sudah ajak dan perlu kita up mana pandai-pandai muda Bali kita, pandai-pandai milenial dan pandai generasi Z kita agar sejajar, Pak. Agar sejajar. Artinya pasing terkenal terus nenek sing wani berkarya ya. Perintis makin dia membawakan karya, membawakan bahan dari meteor, membawakan besi dan dia menyediakan perusibilis dan ditolak sama beliau sebelum aduh Pak dia sing bani ngolah meteor dia aing pokoknya gas pokoknya yang rugi yang hancur tiang rugi pokoknya yang rugi niki bein kapan tiang meteor akhirnya langsung karo berkat beliau mempunyai guru Pak Debola yang belah batuh konsultasikan sama beliau tentang gimana caranya mengolah meteor agar berhasil langsung karo berkat dari support dari teman-teman juga akhirnya meteor dengan kawin dengan besi, kawin dengan baja dan Astung Karo sudah ngetekung wawu beliau. Dan Pak Eka sudah napak wawu, napak wawu Astung Karo nanti engkau menjadi nilai sejarah bahwa keris niki pernah juga ditapak oleh Pak Eka sebagai aliansi pemerintah yang di Tabanan. Artinya bersatulah aliansi dari pemerintah dengan pandai, dengan tiang sebagai anak muda lokalan sendiri. Artinya gabung konsepnya kan tentu ya. Makanya nanti Astung Karo nanti lewat Pak Eka, siapa tahu nanti Pak Bupati bisa berkunjung ke sini. Astung Karo juga sebagai sebagai jagat. Ini kilo anak muda Tabanan, kilo anak muda Rin Kukuh, Pak Bupati ya pasti akan datang berkunjung untuk lokal support lokal lah. Support lokal. Nah ini kan sebuah tantangan baru bagi Agus sendiri karena satu mengelola bahan yang belum pernah untuk pertama kalinya mungkin akan diolah kan gitu. Itu sisi sebagai generasi muda ini kan jadi proses yang seperti ini kan sebenarnya memang harus dimulai dengan keberanian lah. Artinya risiko itu pasti. Artinya kalau kita tidak berani ngambil risiko, tidak ada. Beliau gini Pak Eka, pada yakin ya tiang nih bang tiang meteor yakin yakinnya niki nah pokoknya jaga ngejar kan. Aduh pada dia sinten niki mengolah meteor nan takut tiang kenapa nan lek tiang tiang mau nyupport Pak Pak Agus nanti engken ya daden nih. Kita mau memarki bersama-sama nanti karyanya Pak Agus niki tiap pamerkan 2027 niki loh pertama kalinya Pak Agus menempa mengolah yang namanya bahan alam yaitu meteor dan tahun 2027 ini loh hasilnya kita pamerkan kepada anak muda Denpasar nanti dan khususnya kepada anak muda Bali di pameran keris lokalan selanjutnya. Dan tiang juga membawa pun niki Pak Eka. Niki yang besi tiang dapat di Segaro Pak Eka. Ini besi yang tiang dapat di Segaro.
Niki aneh niki. Butir-butiran besi yang tiang dapat di Segaro. Besi nih ya. Besi Segaro. Tiang ngumpulkan niko. Ya, berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Yang tiang dapat di damparan Yang Pantai Sindu. Yang ulah pakai dandang dijadilah nikah. Dan Jadi jadilah di niki Pantai Segaro. Pantai Segaro jadi bahan. iya, Ya Allah. langsung ampun di dalam Segaro medal nggih. Nggih, nika tiang dawag niki kan pas dawag niki ombaknya lagi besar-besar nika 1 minggu yang lalu. Ketika aja ombak minat niki besi-besi kuno yang berada di dalam laut keluar nika. Terdampar dan cuma anehnya terdampar 1 meter area depan pura nika mandan. Tajane dan wenten laut dan wenten nika terdampar. Nggih, mudah-mudahan ini ada apa maknanya kan gitu ya. Mungkin dengan maksud dan tujuan tema dan Nah. keris Segaro gitu. Jadi kayaknya pesan-pesan yang harus dibangun ke depan pada yang apa konsep-konsep pameran yang pada ke depan ini kan harus memang penuh dengan pesan. Ini pesan. Jadi ya pesan artinya memuliakan jagat kan Iya, gitu, memuliakan alam, memuliakan manusianya. Yang terpenting kan anak mudanya sekarang. Dan iko, Anak mudanya nih yang muda. penting. Jadi anak-anak muda kita ini kan sekarang ini sedang apa? Sedang lagi demam-demamnya, artinya urusan masalah seni juga kan itu Iya. tradisi, mudah-mudahan urusan keris ini mereka udah mau juga kan Iya. ikut terlibat. Jangan berpikir bahwa urusan masalah urusan ikut dalam bagian daripada menjaga taksu, menjaga pusaka ini kan jangan harap ini adalah tugas orang tua aja. Betul. Jadi mereka pun harus menjadi bagian daripada menjaga itu kan Betul, itu. Pak Eka. Ya. Dan Tian juga berharap kepada anak muda di Tabanan khususnya, karena ketika era modern seperti makin nih, biar anak muda ini tidak nyaman di suasana modern makin. Karena kita mempunyai yang namanya lokalan kita yaitu berupa keris. Ini loh yang kita perkenalkan kepada anak muda ketika era modern tentang anak muda tata suning, kengken cara ngedasang keris, Ya itu. kengken cara ngerawat keris. Kalau tumbak landap yang niki, niki sudah yang podcast kan di acara pameran keris dawag niki, dan artinya anak muda nih uning ketika ia nyaman di suasana modern, jadi ngelah ya keris pejenang di rumah nih, entah keris peninggal orang tua, entah keris Bisa ring menjaga. leluhur, ring mesimpan ring rajang, sing ya nawang kengken cara ngeminya, kengken cara ngerawat, dia kan kepongor, ada cara ragorin dan pasal sudah nikah. Nah demikian Pak Eka, sukses sudah kunjungannya ke sukses rumah niki. Pandai Ring Kukuh, dan kita juga akan podcastkan kepada Pak Agus. Gimana Pak Agus ketika ketika dikunjungi oleh Pak Eka sebagai aliansi pemerintahan Sepunapi? Terima kasih Pak Dek waktunya. Terima kasih Pak Du Eka Nurcahyadi niki. Dia ini sahabat lama. Sahabat. Sahabat Ajak lama di, yang di perhubungan Ajak juga. waktu pernah duduk di perhubungan waktu masih ngonor. Masih honor di Ajak perhubungan. nakal sampai dua. Sahabat kami. Punya niki. sahabat yang mau seperti ini kan ya, bangga juga kita kan. Sahabat kami jujur Tiang terima kasih Pak Dueka, Pak Deungit, terima kasih udah hadir mensupport di Tiang dalam hal dunia perkerasan niki. Kalau tidak ada penyupport niki mungkin siapa yang nyupport lagi kan. Kalau tidak masyarakat kita karena semeton di Tiang niki sahabat di Tiang sangat berterima kasih sudah berkunjung, sudah menyupport Tiang dalam perkerasan. Ini jadi penyemangat kami, support. Artinya Tiang akan terus berkarya. Senun Tiang mengurip sedang Tiang makarya, Tiang tidak akan lepas dari keris. Karena keris itu ada dalam di pandai besi itu adalah titah di Tiang. Titah di Tiang dalam dunia perkerasan Tiang lanjutkan tradisi leluhur di Tiang Nika Pak Dek. Dan ada juga pesan dari Pandai Bola agar beli tidak nyaman di suasana nyaman ya. Pokoknya terus tantangan terus Iya, ada iya, tantangan iya, keris iya, nih. Jadi mau bisa amune dan nyaman itu beli ya. Ada nyaman itu pokok. Sepakat terus benar. dia mulai merucut, Ya. merucut. Jadi simbol anak muda itu tidak lepas daripada yang namanya perubahan. Iya. Tapi kita tidak boleh lepas daripada pakem. Pakem, betul. Pakem. Jadi sama seperti urus seni karawitan, seni tradisi yang lain pun artinya kita ketika anak muda terlibat karena pasti kita akan mengikuti yang namanya perubahan dan bagaimana mengimplementasikan itu dalam konsep kekinian gitu sehingga gampang diterima, tapi jangan terlepas yang namanya etika tatua harus masuk. Karena kalau kita bicara masalah menjaga yang seperti ini artinya ini kan ada aja sebuah ajaran yang dijalankan. Jadi anak muda ini kan sedang kita harus tetap beri sebuah garis-garis gimana mereka bisa menjaga etika tatua. Seperti Pak De bilang tadi, gimana caranya ketika mereka aktif menjaga, nah anggaplah artinya mereka punya warisan leluhur yang dan untuk artinya
mersihan keris, merawat keris. Artinya ini kan bagian daripada etika. Mereka akan paham bagaimana yang disebut dengan color, yang disebut dengan waktu itu, sama dengan bicara buta kan gitu. Buta itu bagaimana cara biar hal yang mestinya sebuah spirit yang bagus biar dia menjadi sebuah persoalan di keluarga kan kalau barang-barang bertuah tidak jaga kan bisa menjadi buta kan gitu. Ya bagaimana kita dalam konsep kewidisiwanya kan gitu. Nah ini kalau sudah dia yakin kalau anak muda sudah mau menjaga ikut konsep-konsep tradisi ini menurut dia akan ada sebuah keselarasan, keseimbangan itu dalam dirinya terutama. Mungkin Pak Agus ada pesan dan kesan untuk anak muda dan kepada pemerintah. Asik. Pesan-pesan yang kepada anak muda, mari cintai, rawat warisan leluhur terutama yang perkerisan. Karena kalau kita tidak rawat itu siapa lagi yang merawat? Karena keris itu jujur aja di era modern ini saya selaku praktisi keris, pembuat keris sangat sulit pembuatan keris. Apalagi zaman dahulu gimana coba bayangkan bagaimana nanti ke depan yang dahulu itu proses membuat keris. Dia dari mengumpulkan bahan, dari proses, dari ngetekung segala macam sampai jadi itu sangat lama. Kita tidak salah itu keris itu memang lama prosesnya. Sekarang aja yang dengan alat teknologi dengan grina, dengan mesin, dengan blower untuk pemprosesannya juga berat, susah. Apalagi dahulu. Mari cintai keris kita. Kalau punya keris yang leluhur, tolong rawat. Kalau tidak punya keris, minimal buat keris di lokalan Bali. Lestarikan keris lokalan Bali. Ajak. Ya. Mungkin untuk pemerintah ada. Kalau untuk pemerintah yang kalau dari pemerintah sih udah ada perhatian untuk untuk seniman-seniman. Buktinya sekarang sudah hadir dengan perwakilan dari Pak Putu Eka. Sangat terima kasih kehadiran mensupport Titiang gitu. Ini udah wujud kita lokal support lokal, lokal ya teman-teman dan para sahabat lokalan. Demikian podcast kita bersama Aliansi Pemerintahan Kota Tabanan, itu Bapak Eka Nur Cahyadi dari Ketua Komisi DPRD dari fraksi PDIP, dan langsung berkunjung ke rumah Bapak Agus Indrawan sebagai suatu praktisi pandai keris dan bersama tim lokalan Bali. Demikian podcast kita di siang hari ini. Ini wujud kita lokal support lokal. Pramu Santi atur kita. Om Santi Om. Lokalan.